Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi morfologi dan sintak yang berjudul tentang How does a language increase its vocabulary and surface structure and underlying structure. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novi. Saya Angelika. Saya Anam Zaki. Nah, presentasi ini akan diawali dengan materi morfologi, yaitu tentang How does a language increase its vocabulary, yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang how does a language increase its vocabulary, atau bagaimana suatu bahasa meningkatkan kosakatanya. Biasanya, dalam morfologi pada umumnya kita memiliki 3 cara untuk memperluas kosakata, yaitu dengan membentuk kata dari kata yang sudah ada, membentuk kata dari peminjaman kata bahasa lain, dan membentuk kata baru dari kata awal. Di beberapa kasus, pembentukan kata menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata kerja perlu diperhatikan. Selain itu, penggunaan kata depan, kata ganti, dan kata penentu atau determinan yang tepat juga sangat penting. Apalagi jika dilihat lebih dalam, penggunaan kata benda, kata sifat, dan kata kerja baru sering muncul secara bebas pada kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu, kata-kata ini akan dikelompokkan dalam word classes atau kelas kata. Nah, dalam PowerPoint yang akan saya bahas ini, bisa dilihat bahwa kelas kata atau word classes dibedakan menjadi 2, yaitu open classes atau kelas terbuka dan closed classes atau kelas kata tertutup. Untuk pengelompokannya sendiri, di sini dapat kita lihat bahwa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan verb atau kata kerja dikelompokkan dalam kelas kata terbuka, yang artinya jumlah kata benda, kata sifat, dan kata kerja dalam bahasa tidak terbatas dan dapat terus bertambah sehingga membentuk kosakata baru. Sedangkan kata preposisi atau kata depan, kata ganti atau pronouns, dan kata penentu atau determinan merupakan kategori kelas tertutup karena jumlah kata-kata tersebut terbatas dan tidak akan terus bertambah. Nah, untuk tambahannya, kategori kelas kata tertutup memiliki fungsi sintaksis yang lebih spesifik dan terbatas. Sedangkan kategori kelas kata terbuka memiliki fungsi sintaksis yang lebih luas dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu how to derive new words, atau bagaimana cara kita untuk memperoleh kata-kata baru atau kosakata baru. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk memperoleh kosakata baru, yaitu yang pertama ada affixes atau imbuhan. Dalam PowerPoint dijelaskan bahwa affixes is the process of forming words by adding words at the beginning of a sentence, in the middle of a sentence, and at the end of a sentence. Maksudnya di sini, affixes atau imbuhan merupakan proses pembentukan kata dengan cara memberi imbuhan pada awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Seperti contohnya ada singer, unhappy, dan implementation. Umumnya, imbuhan pada awal kalimat berbeda dengan imbuhan pada akhir kalimat. Imbuhan pada awal kalimat biasanya membentuk kata baru berbentuk kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Sedangkan imbuhan di akhir kalimat biasanya berbentuk kata kerja yang berubah menjadi kata benda. Kemudian yang kedua ada reduplication atau pengulangan kata. Reduplication sendiri merupakan the process by which a morpheme
of part of a morpheme is repeated to create a new word with a different meaning or different category. Maksudnya di sini, reduplication atau pengulangan kata adalah proses pembentukan kosakata baru dengan cara pengulangan kata yang sudah ada untuk menghasilkan kosakata baru yang mempunyai arti berbeda dan kategori yang berbeda. Contohnya seperti very very, really really, book book. Apabila contoh tersebut dimasukkan ke dalam kalimat akan menjadi I'm very very tired, yang artinya saya sangat-sangat lelah. Padahal bisa saja kita menggunakan kalimat seperti I'm very tired yang artinya juga saya sangat lelah. Dan lanjut kita kemudian yang ketiga ada compound atau menggabungkan kata. Compound is the process of obtaining words from combining two or more words to form a new word. For example, is website, web page, and bittersweet, and etc. Maksudnya di sini, compound atau menggabungkan adalah proses pembentukan kosakata baru dari penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kosakata baru. Jika dijelaskan melalui contoh, kita dapat menjelaskan bahwa website itu terbentuk dari kata web dan site. Kemudian, web page itu juga terbentuk dari kata web and page. Ada juga kayak airplanes, itu kan terbentuk dari kata air and planes. Kemudian bittersweet dari bitter and sweet. Lalu kita masuk ke proses pembentukan kata yang keempat, yaitu shortening atau memendekkan kata. Shortening adalah the process of obtaining words by shortening word, possibly by elimination several letters in a word. Maksudnya, di sini shortening adalah proses pembentukan kosakata baru dengan cara menghilangkan beberapa huruf dalam kata yang sudah ada. Contohnya ada telepon menjadi phone, terus ada airplane menjadi plane. Itu kan dipendekkan, yang airnya dihilangkan kemudian jadi plane. Terus ada compensatory time menjadi com time dan lain-lain. Nah, dalam proses shortening ini sendiri ada proses yang disebut dengan akronim dan initialism atau inisial. Nah, bagian ini tidak akan saya jelaskan karena bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, saya di sini akan melanjutkan beberapa jenis yang ada pada morfologi, yaitu akronim dan inisial. Akronim dan inisial adalah pembentukan kata dengan membentuk singkatan atau mengambil beberapa huruf dalam kata lain. Contohnya adalah NYC yang merupakan singkatan dari New York City dan UNESCO dari kata United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization dan yang lainnya. Selanjutnya adalah campuran. Campuran merupakan pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata dan menghilangkan beberapa hurufnya. Sebagai contoh adalah kata stay dan vacation digabungkan menjadi staycation, lalu kata emotion dan kata icon menjadi emoticon, dan kata motor dan hotel menjadi motel. Yang selanjutnya adalah back formation atau formasi kembali. Jenis pembentukan kata lainnya dicontohkan dengan pengucapan formasi kembali, yaitu pembentukan kata dengan menghapus bagian kata untuk membentuk kata baru. Contohnya adalah gangster menjadi gang, kemudian ada donation menjadi donate, editor menjadi edit, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah borrowing, kata pinjaman. Ini dijelaskan merupakan pembentukan kata dengan cara meminjam dari bahasa lain tetapi tidak dikembalikan. Seperti contohnya adalah wastafel arloji yang berasal dari bahasa Belanda, kemudian ada yogurt yang terbentuk dari bahasa Turki, dan angpao yang terbentuk dari bahasa China. Yang
Selanjutnya adalah pergeseran semantik. Pergeseran semantik juga dikenal sebagai perubahan semantik, mengacu pada evolusi penggunaan kata dari waktu ke waktu yang sering kali mengakibatkan perbedaan signifikan antara makna modern dan penggunaan aslinya. Yang selanjutnya adalah konversi atau pergeseran fungsional. Konversi atau pergeseran fungsional adalah suatu jenis proses pembentukan kata di mana sebuah kata dimasukkan ke dalam kelas kata atau bagian ucapan baru tanpa adanya perubahan bentuk. Kategori tata bahasa adalah unit tata bahasa seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat yang memiliki ciri-ciri umum dan berfungsi sama dalam ucapan dan tulisan. Contohnya adalah updates sebagai noun menjadi update verb, dan hires sebagai noun menjadi hire menjadi verb. Pada contoh kata tersebut diubah dari kata benda yang menyatakan banyak bentuk sesuatu menjadi kata kerja yang menyatakan bagaimana sesuatu itu terbentuk. Terdapat sedikit perubahan makna karena fungsi kata-kata tersebut berbeda dalam tuturan, namun perubahannya tidak terlalu drastis sehingga kata-kata tersebut tidak lagi berkaitan. Yang selanjutnya adalah kita akan ke sintak yang akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi sintaksis yang berjudul Surface Structure and Underlying Structure. Penjelasan ini akan diawali dengan penjelasan mengenai question formation atau formasi pertanyaan. Dapat dilihat dalam PPT, formasi pertanyaan adalah proses pembentukan pertanyaan sesuai dengan struktur dasar kalimat. Dalam bahasa Inggris, question formation dibagi menjadi dua, yaitu yes/no question and information question. Yes/no question merupakan pertanyaan ya atau tidak yang dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Dan information question adalah pertanyaan informasi yang mencakup WH word seperti who, what, when, where, and how. Kita lihat dalam PPT terdapat contoh dari yes/no question terlebih dahulu. Kita lihat. Di situ ada dua contoh yang berbeda. Contoh pertama terdiri dari dua kalimat, yaitu Zuse will earn a fair wage, yang berarti Zuse akan mendapatkan upah yang adil. Kemudian ada pertanyaan, will Zuse earn a fair wage, atau akankah Zuse mendapatkan gaji yang adil? Lalu, contoh yang kedua adalah Tony was winning the race when he stumbled, yang artinya Tony memenangkan perlombaan ketika dia tersandung. Kemudian ada pertanyaan, was Tony winning the race when he stumbled, yang berarti apakah Tony memenangkan perlombaan ketika dia tersandung? Nah, pada contoh di atas, masing-masing kalimat pertama merupakan kalimat positif yang menyatakan pernyataan, dan kalimat kedua merupakan kalimat negatif yang menyatakan pertanyaan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bentuk pembentukan kata pertanyaan ya atau tidak memerlukan pemindahan kata kerja bantu atau auxiliary ke posisi sebelum subjek atau non-phrase. Jika begitu, hal ini akan membentuk pola kalimat seperti yang ada pada gambar, yaitu S sama dengan NP plus auxiliary plus verb FP, atau dengan keterangan S merupakan sentence atau kalimat, NP merupakan non-phrase atau subjek, auxiliary merupakan kata kerja bantu, FP merupakan verb phrase. Namun, penggunaan kata kerja bantu dalam pertanyaan memiliki perubahan aturan, yaitu S sama dengan auxiliary plus NP plus verb FP. Lalu, yang kedua adalah information question atau pertanyaan informasi. Dalam pertanyaan informasi, biasanya pertanyaan yang digunakan akan mengandung unsur WH words. Contoh,
He is boiling what? Dia merebus apa? Lalu dijawab, he is boiling horse feathers. Dia sedang merebus bulu. Nah, lalu ada juga pertanyaan, she was looking for who? Dia mencari siapa? Lalu dijawab dengan, she was looking for Sigmund Freud. Dia mencari Sigmund Freud. Namun, di sini sebenarnya ada dua jenis tipe pertanyaan informasi, yaitu pertanyaan pengulangan untuk memastikan informasi atau biasanya disebut echo question dan pertanyaan informasi biasa. Kedua jenis pertanyaan informasi tersebut memiliki arti yang sama, namun echo question biasanya digunakan saat kita akan memastikan informasi yang disampaikan oleh seseorang. Misalnya kita tuh ragu sama apa yang disampaikan oleh seseorang itu. Nah, biasanya echo question itu disebut dengan pengulangan, pertanyaan pengulangan. Ini memiliki ciri-ciri kata WH word muncul di depan klausa. Kemudian ada juga ciri-ciri dari echo question, yaitu kata kerja bantu muncul mendahului subjek non-phrase. Contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Terdapat perbedaan bentuk pertanyaannya. Jika information question biasa berbentuk what is he boiling, bla bla bla, maka echo question memiliki bentuk he is boiling what. Keduanya memiliki arti yang sama, namun biasanya digunakan dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, presentasi materi ini akan dilanjutkan oleh partner saya. Yang selanjutnya adalah embedded clauses atau klausa tertanam. Kami telah memeriksa kalimat seperti low cried. Sekarang kami ingin memeriksa kalimat-kalimat yang memiliki struktur mirip kalimat lain yang tertanam di dalamnya. Dalam contoh berikut, klausa yang dicetak miring dimasukkan atau disematkan ke dalam kalimat lain. Contoh pertama adalah Susie said low cried. Yang kedua adalah that James won the marathon surprised Sheila. Pada kalimat 1, klausa low cried dimasukkan ke dalam struktur klausa Susie said. Klausa low cried dengan demikian berhubungan secara struktural dengan kata sesuatu dalam kalimat Susie said something. Di bagian 2, klausa that James won the marathon tertanam dalam struktur Sheila yang terkejut. Klausa yang tertanam dalam 2 atau that James won the marathon secara struktural setara dengan it. The it surprised Sheila on the news, in the news surprised said Sheila. Yang selanjutnya adalah subordinators atau klausa tertanam seringkali diawali dengan kata yang tidak akan muncul pada posisi tersebut jika klausa tersebut berdiri sebagai kalimat independen. Misalnya, that in, dua kata ini disebut subordinators. Subordinator berfungsi untuk menandai awal klausa yang tersemat dan membantu mengidentifikasi fungsinya dalam kalimat. Tidak semua klausa tertanam harus diperkenalkan oleh bawahan. Meskipun dalam bahasa Inggris biasanya bisa demikian, bandingkan pasangan kalimat ini. Yang pertama adalah Susie said that Dan washed the dishes. Yang kedua, Susie said Dan washed the dishes. Yang ketiga, that she won't surprise us. Yang keempat, she won't surprise us. Perhatikan bahwa kalimat 1 dan 2 terbentuk dengan baik dengan atau tanpa subordinator itu, namun meskipun 3 terbentuk dengan baik, 4 tidak, dalam kalimat-kalimat yang telah kita bahas, atau satu klausa berada di bawah klausa lain dan berfungsi sebagai bagian tata bahasa dari klausa lainnya, klausa bawahan merupakan klausa yang tertanam dan kalimat yang di dalamnya tertanam adalah klausa matrix.
Berdasarkan definisinya, setiap klausa subordinate tertanam dalam klausa metrik dengan mempunyai fungsi tata bahasa di dalamnya, atau fungsi tata bahasa mencakup subjek dan objek. Langsung yang kita bahas lebih lanjut di bawah. Misalnya pada kalimat 1 dan 3 di bawah ini, di mana tanda kurung berangkatkan klausa tertanam. Setiap klausa tertanam berfungsi sebagai satuan gramatikal dalam klausa matriksnya. Setiap klausa tersemat mempunyai fungsi gramatikal yang sama dalam klausa matriksnya. Seperti halnya kata yang digarisbawahi pada kalimat tepat di bawahnya. Yang nomor 1 adalah Harry said he saw a ghost. Yang kedua, Harry said it. Yang ketiga, that Josh fear witches upset his wife. Yang keempat, it upset his wife. Diagram pohon juga dapat menggambarkan hubungan antara klausa suatu kalimat seperti Harry said he saw a ghost. Untuk mempresentasikan kalimat seperti itu, kita dapat mengganti kata it dengan klausa he saw a ghost. Seperti pada gambar 5-12, diagram pohon ini menangkap fakta dalam klausa bahwa tertanam he saw a ghost berfungsi secara struktural sebagai bagian dari klausa matriks. Lalu Harry said klausa yang disematkan mengisi slot yang sama dalam klausa matriks dengan kata yang diisi dalam klausa Harry said it. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya adalah relative clause atau klausa relatif yang dalam bahasa Inggris biasanya diawali dengan kata ganti relatif seperti who, whom, whose, which, or that. Kata ganti dapat dihilangkan dalam keadaan tertentu. Klausa relatif memodifikasi kata benda, dan kata benda yang dimodifikasi ulang oleh klausa relatif disebut head noun. Dalam bahasa Inggris, kata benda utama yang diulang dalam klausa tertanam, di mana kata benda tersebut relativized atau mengambil bentuk kata ganti relatif. Klausa relatif adalah bagian dari frase kata benda yang sama dengan kata benda utamanya. Struktur frase nomina yang dihasilkan dapat dipresentasikan seperti pada gambar di PowerPoint ini, di mana kata benda utama cousin diberi label N atau noun. Perhatikan bahwa dalam hal ini noun phrase atau NP direlativisasi berfungsi sebagai subjek klausanya. NP yaitu langsung didominasi oleh S. Perhatikan gambar di PowerPoint ini. My cousin who lives in Dublin. Itu semua adalah noun phrase. Terus my itu sebagai determinernya, cousin sebagai noun, who sebagai noun phrase dari sentence yang ada verb phrase-nya. Dan di dalam verb phrase itu ada live, terus ada prepositional phrase, yaitu ada in, dan noun phrase-nya adalah Dublin. Dalam hal lain, NP atau noun phrase direlatifkan, mungkin merupakan relasi gramatikal lain seperti objek langsung seperti dalam ilustrasi ini. Selanjutnya ada com note. Sekarang mari kita menganalisis proses sintaksis yang terkait dengan pembentukan klausa relatif dalam bahasa Inggris. Periksa kalimat berikut ini, perhatikan celah dalam strukturnya. Nomor 1 ada, itu contohnya, there's the pothole that I warned you about. Itu ada celahnya yang ada stripnya itu. Terus nomor 2, J.K. Rowling wrote the novel that I recommended. Itu juga yang terakhir ada celah garis itu yang di panahnya itu mengarah ke that. Dan nomor 3 ada the fans who strip brave the weather paid a price. Itu juga yang di panah itu mengarah ke who. Kita dapat mempresentasikan struktur konstituen
yang mendasari kalimat-kalimat ini dalam diagram pohon seperti yang diilustrasikan pada slide ini. J.K. Rowling wrote the novel. I recommended the novel. Itu sebelum ada komnotnya. Dan untuk menghasilkan struktur klausa relatif 2, non-phrase the novel yang direlatifkan pronominalisasi dan dipindahkan ke depan klausa dengan operasi gerakan WH yang kami jelaskan untuk pertanyaan informasi pada gambar yang sudah ada di PowerPoint. Terdapat sebuah note berlabel com untuk pelengkap yang belum kita identifikasi sebelumnya. Dimungkinkan untuk mendiskusikan operasi pergerakan WH untuk klausa relatif tanpa menggunakan note com. Seperti yang kita lakukan untuk pertanyaan informasi. Namun, ada alasan untuk menempatkan mode seperti ini dalam struktur mendasarinya. Di antara fungsi-fungsi lainnya, ia berfungsi sebagai semacam magnet bagi WH konstituen, seperti that, which, who, dan kata-kata ganti relatif lainnya, seperti where konstituen, dari pertanyaan informasi. Karena operasi sintaksis mengubah suatu struktur konstituen menjadi struktur konstituen lainnya. Kita dapat mempresentasikan keluaran gerakan WH seperti yang diterapkan pada gambar yang ada di samping itu, melalui pohon yang diberikan pada gambar ini. Jadi, dengan gerakan konstituen dan pergerakan WH sehubungan dengan klausa relatif, tetapi operasi yang sama dapat memindahkan konstituen apapun ke com-node, termasuk kata tanya dalam pembentukan pertanyaan informasi. Itu ada J.K. Rowling wrote the novel that I recommended. Jadi, itu sudah ada com-node-nya. Com-node itu itu menunjukkan that, dan kata sebelumnya ada the novel, jadi that itu mengarah ke the novel itu sendiri. Jadi the novel sudah diterangkan di kalimat sebelum com itu sendiri. Jadi menurut saya itu termasuk pemborosan kata, dan ada com-node itu sebagai kata peringkas untuk mengurangi kata-kata selanjutnya, untuk meringkas kata juga. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang mungkin belum kita masukkan atau kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Novi, Saya Angelika. Saya Zaki. mengucapkan terima kasih.